Hari Minggu, para jemaat, dan selamat bergabung di kebaktian online GKY Hong Kong Minggu 7 Juni 2020 bersama kami yang ada di sini, Evangelis Cynthia, Saudari Alin, Saudara Stephen, Ibu Rachel, Grace, dan saya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran sejenak dengan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita membuka bagian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Mazmur bagian terambil dari Mazmur 18 ayat 2 hingga 4. Marilah bersama-sama kita membacanya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara Ali, singer. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal, bersandarkan lengan yang kekal. Keadaan dan situasi tersebut sering kita dengar dari cerita dan kesaksian para senior kita ataupun teman-teman kita. Keadaan hidup seringkali menjadi tidak mudah dan tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi aneh dan ajaibnya, kita dimampukan dalam berbagai hal, sehingga kita bisa menjalani masa-masa itu, bahkan melewatinya. Dan setelah melewati segalanya itu, kita menyadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhan Yesuslah kita bisa selamat sampai ke tujuan dan aman dari bencana dan sesal. Betapa indah mulia, betapa bahagia penuh jika bersandarkan lengan yang kekal. Indah mulia, bahagia penuh. Kita semua pasti ingin mengalami dalam tanda petik indah mulia bahagia penuh tadi. Kita ingin di dalam jiwa kita bersinar terang yang cemerlang. Kita ingin jiwa kita bergemar dan bersuka
bagaikan ombak yang besar. Pertanyaan untuk semuanya itu adalah, sejak kapan? Sejak kapan kita bisa mengalami jiwa yang bergemar dan bersuka? Sejak kapan jiwa kita kemudian bersinar terang dan cemerlang? Sejak kapan kita mengalami, dalam tanda petik, perubahan besar? Perubahan besar. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengaku dosa kita sekaligus bersyukur atas anugerah pengampunan yang sudah kita terima. Kita bersama-sama akan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Ada
Inilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tenang, dalam tinggal tenang, dan percaya terletak kekuatan. Saudara, marilah kita menenangkan hati kita. Mari kita tinggal diam, menggunakan waktu ini untuk tinggal diam di hadapan Tuhan. Kita mengungkapkan segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau bertobat, kita mau bikin komitmen yang baru untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat anugerah Tuhan. Seperti yang lagu yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan sejauh timur dari barat Engkau telah membuang dosa kami. Dan hari ini kami mau menggunakan waktu ini sebentar untuk boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bantu kami untuk berubah. Tuhan, kasih kami kekuatan yang baru Tuhan, supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami gak mampu. Kami benar-benar butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Tuhan untuk bergumul dengan dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Kau ketuk, bahkan kalau perlu Tuhan Kau gedor pintu hati kami Tuhan, supaya kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu mendukakan hati Tuhan, supaya kami segera mau bertobat ya Tuhan, supaya kami segera mau berubah. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang mengasihi kami. Hanya Engkau-lah yang menerima kami dengan seutuhnya. Karena kami tahu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima
kita bangkit berdiri, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami memiliki sandaran yang kekal di dalam Tuhan. Bahwa kami akan selalu aman apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan selalu aman di dalam sandaran Tuhan yang kekal. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kami sejak Yesus di hati kami. Perubahan besar boleh terjadi dalam hidup kami. Sejak Yesus di hati kami, sejak Yesus benar-benar bertahta dalam hidup kami benar-benar berubah. Ya Tuhan, hari ini kami mau sekali lagi diubahkan. Kami tahu Tuhan bahwa perubahan yang terjadi yang begitu besar itu bukan sekejap, bukan secara instan, tapi melalui proses ya Tuhan. Dan hari ini kami mau diproses lagi sama Tuhan. Tuhan, apapun proses yang ingin Tuhan izinkan hari ini kami lalui, melalui firman yang akan dibawakan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Proses kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya benar ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa merasakan lengan Tuhan yang kekal itu. Kami sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa hidup kami benar-benar boleh berubah. Bukan cuma kami Tuhan, tapi juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi termasuk hamba-Mu, supaya setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh berubah menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di sini juga yang ada di rumah menyaksikan secara online di dalam YouTube. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan yang akan sertai kita semua ya, melalui hari-hari yang mungkin khususnya yang di Indonesia ya, hari-hari yang semakin tidak mudah, apalagi sebentar lagi akan ada new normal, mulai semakin banyak orang yang khawatir karena kondisi Indonesia belum baik, tapi udah mulai semuanya akan dibuka seperti biasa. Ya, kita doa, kita terus minta supaya Tuhan yang kasih hikmat buat pemerintah. Kita berdoa supaya corona ini segera berlalu dan kita bisa benar-benar kembali seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Kalau sudah kita semua menemukannya, mari kita baca bersama-sama ya dua ayat ini. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, amin. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini, biarlah firman ini boleh menguatkan kita, menolong kita juga supaya bisa kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara pernah dengar yang namanya Shaolin Temple nggak? Pernah? Shaolin Temple itu adalah tempat yang sangat terkenal untuk seseorang belajar kungfu. Steven tertarik untuk belajar kungfu di Shaolin Temple? Oh, pengen belajar ya, pengen belajar wushu ya. Nah, Shaolin Temple ini memang terkenal banget, mulai dari wushu, kungfu dan segala jenis alirannya itu.
Dan kalau kalian lihat ya, itu keren banget. Kayaknya ada di film-film itu, kayaknya di Shaolin Temple deh filmnya itu. Tapi aku lupa namanya filmnya apa. Nah, kenapa kok Shaolin Temple ini terkenal? Karena di sini adalah tempat lahirnya tradisi kungfu di China. Nah, saudara, kalau misalnya bukan cuman orang China, bukan cuman orang mungkin keturunan China atau orang yang suka yang sudah tinggal lama di China, bahkan orang-orang dari luar negeri, dari Prancis lah, dari Eropa, dari benua Amerika, dan banyak orang asing itu suka belajar di situ. Sampai setahu saya Shaolin Temple itu bukan cuma ada di China, juga ada di beberapa negara yang lain. Cuman beda lah pasti ya kalau dari aslinya gitu. Sudah banyak orang itu pengen ke sana, belajar di sana. Nah, menariknya saya baca sebuah artikel bahwa di sini itu bukan cuma diajarkan bela diri kayak tadi Stephen mau wushu atau kungfu, bukan cuma itu, tapi juga diajarkan bagaimana melatih mental, keren ya, melatih mental dan melatih filosofi. Jadi secara gampangnya bukan cuma dilatih fisik tapi juga spiritualnya. Jadi mentalnya juga, terus filosofi cara berpikirnya dan sebagainya. Menarik sekali saudara di sini. Dan saudara, di situ ditulis bahwa orang yang bisa masuk ke Shaolin Temple itu, apakah keluarnya nanti dia itu bisa jadi seorang kungfu itu ya. Pokoknya seorang pelatih seorang yang bisa bela diri dengan hebat gitu ya. Itu bukan tergantung dari gurunya. Karena gurunya itu cuman kayak ada waktunya, terus gurunya cuman udah kamu ngelatih aja. Dan gak cuma sampai situ, kalau memang kamu benar-benar serius untuk melakukannya, kita itu harus latihan sendiri di tengah jadwal yang padat. Jadi kalau saya baca itu jadwalnya dari pagi sampai siang. Kalau pagi itu mereka latihan dulu Tai Chi. Kalian tahu Tai Chi nggak ya? Tai Chi dulu, terus habis Tai Chi nanti setelah makan pagi mereka latihan sampai siang mungkin makan siang, terus latihan lagi sampai dinner. Begitu seterusnya saudara. Nah saudara, ini latihan butuh sesuatu yang butuh orang-orang yang serius. Berapa lama latihannya? Bisa tergantung saudara, bisa berbulan-bulan, bisa setahun, rata-ratanya itu setahun. Tapi bisa lebih, tergantung sekali lagi dengan keniatan kita. Banyak juga yang udah baru seminggu atau berapa bulan terus udah lelah, udah nggak sanggup terus keluar juga ada. Nah saudara, kalau melihat dari apa yang terjadi dalam Shaolin Temple ya, bagaimana dilatih, bukan cuma secara fisik dan semua hal itu dilatih, saya teringat bahwa itu pun juga yang kita lakukan ketika dikatakan di sini kita tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika dibilang bahwa kita tinggal di dalam firman Tuhan itu butuh keseriusan, bukan sesuatu yang main-main, saudara. Kalau ada orang-orang yang serius, saudara, masuk ke Shaolin Temple dari segala penjuru dunia khusus untuk masuk ke sana dan untuk dilatih, untuk belajar bela diri, seharusnya kita juga sebagai orang-orang Kristen, kita pun serius untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita benar-benar serius untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau misalnya Shaolin Temple, orang-orang yang ada di Shaolin Temple itu setiap hari dia ditrain, dilatih dengan jam-jam yang padat, dengan jam-jam yang disiplin untuk benar-benar serius belajar. Demikian juga ketika kita dikatakan tinggal di dalam firman Tuhan, seharusnya kita juga punya waktu-waktu yang bukan kita sisakan, tetapi kita benar-benar memang prepare, kita disiplinkan waktu itu untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita baru benar-benar bisa dikatakan tinggal di dalam Tuhan. Saudara, tinggal di dalam firman Tuhan itu bukan hanya kita dilatih untuk membaca Alkitab saja, tetapi kita juga dilatih intelektual kita dilatih kepekaan kita kepada Tuhan, kita dilatih relasi kita dengan Tuhan. Banyak hal, jadi bukan cuman dari kamu baca atau enggak sudah centang, cuman oke gitu, enggak. Tapi semua badan kita, baik seluruh tubuh dan jiwa kita dilatih untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Dan saudara, setiap orang, dan di sini setiap orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saudara, kalau misalnya di Shaolin Temple itu kan ditekankan dari awal, kamu masuk sini bukan berarti kamu akan keluar menjadi seorang bela diri yang hebat, tapi itu tergantung dari bagaimana kamu. Sama dengan kekristenan. Seringkali kita itu bilang bahwa
aku sudah lama aku tidak bisa menjadi Kristen yang baik, aku tidak bisa tinggal di dalam firman Tuhan. Kita seringkali menyalahkan, ya karena aku tidak ada di gereja yang baik misalnya. Ya saya tidak bilang bahwa gereja dan hamba Tuhan itu tidak punya peranan yang penting. Itu peranan yang penting juga. Tapi itu harus juga ditrain atau dilatih setiap hari, setiap waktu oleh kita sendiri, saudara. Karena proses kita itu setiap orang beda-beda. Kita nggak cuma dengar firman, kalau misalnya ya sebagus apapun gerejanya, sebesar apapun gerejanya, walaupun hamba Tuhannya itu udah punya banyak sekali follower, udah terkenal, panggil sana panggil sini, udah mentobatkan banyak orang. Kalau misalnya saudara kita sebagai jemaatnya, tapi kita itu nggak benar-benar melatih diri kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan, itu sama saja kita nggak akan bertumbuh. Kita belum tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau di dalam Shaolin Temple itu, saudara, orang asing itu dipisahkan. Jadi kalau orang asing itu punya domnya sendiri, orang China, orang asli itu punya domnya sendiri. Jadi mereka itu kemungkinan untuk bertemu itu sedikit. Sehingga ada perbedaan perbedaan perlakuan. Itu kalau di Shaolin Temple. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, perlakuannya itu sama. Mau kamu itu orang Indonesia, mau kita orang Hong Kong, orang manapun, itu sama. Tapi konsep ini tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi itu merasa bahwa dirinya itu berbeda, bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain, lebih daripada bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ini, Tuhan secara khusus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan ingin bilang bahwa kamu itu bukan dimenangkan, kamu itu bisa tinggal di dalam Tuhan, kamu bisa menjadi murid Tuhan, itu bukan karena identitas, bukan karena kamu keyahudianmu, bukan karena kamu keturunan orang Yahudi, tapi karena kamu tinggal di dalam Tuhan. Nah saudara, orang Yahudi itu sangat bangga dengan keyahudiannya. Ya wajar ya, karena dari dulu waktu mereka bangsa Israel itu kan selalu dibilang mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi mereka salah konsep, mereka nggak ngerti bahwa bangsa Israel itu dijadikan sebagai pokok untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma umat Yahudi, orang Yahudi yang diselamatkan, tapi orang Yahudi itu menjadi dasar, menjadi pokok untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di sini Yesus meluruskan kesalahpahaman ini. Nah, saudara, apa artinya tinggal dalam firman Tuhan? Tinggal itu artinya tinggal itu berbeda arti dengan menginap. Soalnya tinggal itu artinya kita melewati hari-hari di tempat yang sama secara permanen. Kita menginap di hotel, tetapi kita tinggal di sebuah rumah. Paham ya bedanya? Jadi ketika kita tinggal di sebuah rumah, ya saudara, kalau misalnya kita tinggal di sebuah rumah, pasti kita butuh yang namanya permission, butuh yang namanya izin. Kalau misalnya di sini kita kontrak rumah ya, biasanya pasti butuh permission, butuh izin untuk tinggal di sebuah rumah. Apalagi rumah itu milik orang lain. Even misalnya kita beli rumah, itu pun ada permissionnya. Kita beli itu artinya kita mau izin untuk tinggal di sana. Soalnya tinggal di dalam firman Tuhan pun itu juga atas seizin Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dikatakan bahwa kita bisa memahami isi Alkitab ini, kita bisa belajar Alkitab itu semua adalah anugerah saudara. Kita seperti sudah dapat izin dari Tuhan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Saudara, tidak semua orang itu mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus itu tidak berbicara kepadanya. Banyak orang yang baca Alkitab tapi hidupnya itu sama saja. Banyak orang yang membaca Alkitab tapi seperti buku moralitas. Seperti, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Just it, hanya apa yang harus aku lakukan. Tapi tidak ada koneksi dengan Tuhan. Alkitab itu bukan cuman itu. Alkitab itu juga berisi tentang kabar baik. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup tinggal di dalam Tuhan. Nah, izinnya dari mana saudara? Izinnya ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita untuk masuk ke dalam rumahnya, untuk tinggal bersama dengan Dia.
Jadi ini benar-benar suatu anugerah yang luar biasa buat kita, saudara. Saudara, hanya Yesus yang mampu melakukannya karena dia adalah anak Allah. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir dikatakan, kalau misalnya hamba itu tidak tinggal di dalam rumah, tapi anak itu tinggal di dalam rumah. Jadi anak itu bisa memberikan permission, anak itu bisa memberikan izin karena dia yang punya rumah. Dan Yesus yang memberikan permission itu, memberikan izin itu kepada kita supaya kita bisa tinggal di dalam firman-Nya. Kita bisa tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, ini anugerah yang sangat besar dan dikatakan bahwa Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk menjadi materai, untuk menjadi cap bahwa Tuhan itu benar-benar mengizinkan kita untuk tinggal di dalam firman-Nya. Saudara, tinggal di sebuah tempat itu tidak hanya memerlukan izin. Yang lainnya adalah kita juga harus membangun relasi seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika kita tinggal dengan seseorang atau kita tinggal dengan kayak misalnya ya, kita tinggal dengan papa mama kita tinggal dengan adik kita, itu pasti kita membutuhkan relasi. Even kita tinggal dengan roommate kita yang dulu kita nggak pernah kenal, ketika kita sudah tinggal satu rumah, ya mau nggak mau kita pasti akan berelasi. Saya ingat dulu saudara, waktu saya tinggal di Saat, itu pertama kalinya saya tinggal bersama dengan banyak orang. Satu kamar itu 4 orang, dan orang yang dulunya tuh saya sama sekali nggak kenal. Terus kita berbeda budaya, kita berbeda banyak hal yang beda lah ya, banyak kebiasaan yang beda, cara pikir yang berbeda, dan itu adaptasi yang sangat susah. Tapi yang ingin saya tekankan di sini saudara, bahwa ketika kita tinggal dengan seseorang, mau nggak mau kita pasti berelasi. Demikian juga ketika dikatakan kalau kamu mau jadi murid Tuhan, kamu harus tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya kita harus berelasi dengan firman Tuhan. Saudara, berelasi, membangun relasi dengan Tuhan itu otomatis. Ketika kita tinggal, kita berkata bahwa aku ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau Yohanes 15 berkata, kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi otomatis karena kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita otomatis berelasi dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu bukan berarti ketika kita rajin baca Alkitab atau saat teduh doang, tetapi ketika kita baca Alkitab, kita saat teduh, kita itu benar-benar membangun relasi. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita membangun relasi, misalnya orang pacaran ya, orang pacaran misalnya, kalau membangun relasi itu biasanya kita pasti akan saling mendengarkan. Gak ada satu orang yang, misalnya ya, yang cewek ngomong, terus yang cowok cuman diem, gak berani ngomong, cuman diem aja, cuman mendengarkan. Gak bisa kan, relasi seperti itu tuh gak sehat. Harus ada kadang yang cewek yang ngomong, kadang yang cowok yang ngomong. Kadang yang cewek ngomong, yang cowok dengerin. Demikian sebaliknya, kalau cowoknya ngomong, ceweknya dengerin. Dan relasi kita dengan Tuhan seharusnya juga demikian. Nah, seringkali saudara, kalau kita relasi dengan Tuhan itu, kebanyakan kita itu maunya ngomong terus, ya kan? Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, dan sebagainya. Bahkan ketika kita saat teduh, pernah nggak sih saudara, ketika kita saat teduh, kita itu pingin, misalnya kita lagi bergumul nih, Tuhan aku lagi bergumul dengan keuangan. Kita berusaha mencari jawaban melalui Alkitab ini. Terus kemudian kita saat teduh, ketika kita saat teduh, jawabannya begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan langsung menutup Alkitab kita dan kita berkata, oh, firman Tuhan hari ini tidak berbicara apa-apa. Why? Padahal sebenarnya firman Tuhan itu berbicara dengan keras malah ya, kalau itu yang ayat yang kita dapat, bertobatlah gitu. Tapi karena itu nggak relate sama pergumulan kita yang saat ini sedang kita pikirkan, sehingga kita berkata bahwa ini Alkitab, firman Tuhan itu tidak berbicara kepada kita. Sehingga saudara, seperti kita menjalin relasi, kita itu mau ngomong terus sama Tuhan, tapi ketika Tuhan bilang bertobatlah, kita itu nggak mau dengerin Tuhan. Kita menutup telinga kita. Dan kita berkata bahwa Alkitab itu tidak berbicara. Nah saudara, itu bukan relasi yang baik. Relasi yang baik adalah ketika kita bersaat teduh, ketika kita baca firman, baik di gereja maupun kita saat teduh di rumah saudara. Firman apapun saya yakin itu pasti berbicara kepada kita. Tidak ada firman yang turun tanpa hasil, tanpa berkat apapun. Kalau kita baca di Yesaya itu menggambarkan firman Tuhan itu seperti hujan yang turun.
Hujan kalau turun itu nggak mungkin naik lagi, saudara. Hujan yang turun dia pasti akan sampai ke bawah. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti berbicara kepada kita. Apalagi kita anak-anaknya yang tadi kita sudah diizinkan untuk masuk di dalam firman Tuhan, untuk masuk tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan pasti ingin berbicara kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau mendengarkan atau enggak? Apakah kita mau membangun relasi dengan Tuhan atau enggak? Saudara, mungkin juga bagi kita, kadang kita merasa bahwa sometimes ketika kita ada saatnya kita itu up, ketika kita menggebu-gebu gitu ya, kita merasa bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sangat baik. Tapi ada saatnya ketika relasi kita dengan Tuhan itu kosong. Relasi kita dengan Tuhan itu jenuh. Bukan cuma ketika di gereja, tapi juga pada waktu kita saat teduh. Nah saudara, saya berpikir mengapa kita itu ada waktu-waktu seperti itu. Saudara, kita mempunyai waktu-waktu di mana kita down karena kita ini lemah, karena kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Sehingga saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan untuk ngomong sama kita, untuk menguatkan kita, untuk kasih kita semangat. Just pray, doa sama Tuhan. Saudara, kadang saya juga ketika saat teduh, saya juga nggak ngerti Tuhan itu mau ngomong apa. Kadang waktu dibilang kayak tadi, contoh yang tadi ya, bertobatlah. Ya saya tahu, tapi bertobat yang mana ya Tuhan? Misalnya ya, bertobat apa? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, kita bisa tanya sama Tuhan. Itu kita membangun relasi. Tuhan tuh mau ngerjain apa dalam hidup saya? Tuhan, kalau memang Tuhan gak mau saya mikirin pergumulan saya soal uang, dan Tuhan mau saya serius untuk bergumul dengan bertobat, pertobatan apa yang harus saya lakukan? Nah saudara, kalau kita terus membangun relasi itu dengan Tuhan, kita mendengar, kita ngomong sama Tuhan, maka saudara, saya yakin bahwa kita itu sedang membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita baru benar-benar bisa tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau berkaca dari ke-12 murid Yesus, kita lihat ya, mereka itu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Sehari-hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus kemana, mereka ikut kemana. Bukan cuma secara fisik, tapi mereka juga melihat bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus berdoa. Dan gak cuma melihat saudara, tapi mereka mendengar. Dan gak cuma mendengar, mereka juga berdiskusi sama Tuhan. Ketika mereka gak ngerti, ketika mereka bertanya, Tuhan, mengapa sih Tuhan harus berbicara pakai perumpamaan? Saudara, ini menunjukkan bahwa itulah relasi yang sesungguhnya. Itulah ketika dikatakan kamu itu tinggal di dalam Tuhan, kamu itu berelasi sama Tuhan. Bukan cuma kamu menerima, tapi kamu juga bertanya, kita berdiskusi sama Tuhan. Melalui doa kita, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan saudara, mereka juga menerapkan ajaran itu ke dalam dunia. Ketika Yesus naik ke surga, kita tahu minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa dalam hidup mereka, sehingga para murid yang dulunya ketakutan, para murid yang hidupnya dulu itu gak berani untuk melakukan apa-apa, mengajar gak berani dan sebagainya, itu diubahkan oleh Roh Kudus. Saudara, tapi yang menarik kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka bukannya tidak pernah gagal. Bahkan saudara, setelah mereka itu menerima Roh Kudus, bukan berarti mereka gak pernah gagal. Contohnya, yang paling sering itu adalah Petrus, ya kan? Petrus itu dulu memang dia meragukan Tuhan dan sebagainya. Tapi setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus itu turun, saudara, dia begitu menggebu-gebu. Kalau kita lihat saudara di Kisah Para Rasul itu ya, kalau kalian baca Para Rasul itu seru banget ceritanya saudara. Berkali-kali para murid itu langsung berhadapan dengan mahkamah agama, dengan orang-orang penting, dan mereka itu yang dulunya ketakutan, mereka itu dengan semangat untuk menjelaskan, untuk menceritakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan, kayak gitu. Nah saudara, tapi Petrus yang dengan semangat ini pun, dia pernah melakukan kesalahan juga, dia pernah jatuh juga. Pada waktu dia berkata, dia bertengkar, berdebat dengan Paulus ya, dia berkata bahwa soal keyahudian, soal karena dia orang Yahudi, dia tidak bisa menerima orang Gentiles atau orang-orang non-Yahudi. Saudara, para murid itu juga bergumul, para murid itu juga punya kedagingan, ada jatuh bangun. Tetapi saudara, yang membuat mereka berbeda dan yang harus kita pelajari dari mereka, kejatuhan mereka itu bukan akhir dari segalanya.
Sudah sering kali kita, ketika kita merasa bahwa Tuhan itu kayak stop berbicara kepada kita, ketika kita baca firman Tuhan kemudian kita merasa bahwa firman Tuhan itu nggak berbicara, kosong, jenuh, apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita bukannya terus berusaha, Tuhan tolong aku supaya Tuhan itu ngomong sama aku gitu ya, supaya aku bisa ngerti. Enggak. Kebanyakan yang kita lakukan adalah kita akhirnya memilih, udahlah, aku lagi nggak mood, udah aku tutup aja Alkitabku, aku udah nggak saat teduh. Saudara, pada waktu itu kita seperti seolah-olah kita itu sedang berusaha untuk meninggalkan rumah kita itu. Kita seolah-olah sedang berusaha kabur. Nah saudara, kalau kita kabur, apakah itu menjadi lebih baik? Enggak. Gimana caranya supaya kita tetap bisa membangun relasi yang ada di dalam rumah? Kita harus pulang. Dan puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma menyediakan rumah. Kamu mau datang boleh, kamu gak mau datang ya gak apa-apa. Enggak. Tapi Tuhan itu ketika kita kabur dari rumah, ketika kita kabur dari firman Tuhan, saudara, Tuhan yang cari kita. Tuhan cari kita. Ada saatnya kita itu mengelana di luar dan memang Tuhan membiarkan itu. Tapi ada kalanya, pada waktu yang tepat, Tuhan akan menghampiri kita dan mengajak kita untuk kembali tinggal di dalam rumahnya. Saudara, Tuhan itu menuntun kita ke dalam kebenaran karena kita adalah murid-muridnya. Murid-murid Tuhan itu bukan berarti ketika kamu dibaptis, kamu Kristen, terus kamu sudah pasti jadi murid Tuhan. Enggak. Murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Saudara, Tuhan menuntun kita ke dalam kebenaran, sehingga kita pun harus membawa orang ke dalam kebenaran. Saudara, orang bilang kebenaran itu relatif. Pernah dengar ya? Kebenaran itu relatif. Kalau apa yang menurut aku benar, belum tentu menurut kamu benar. Bahkan saudara, kalau misalnya, kalau orang itu berkata bahwa kebenaran itu relatif, perkataan itu sebuah kebenaran yang mutlak dong bagi mereka. Berarti ada kebenaran yang tidak relatif. Bahwa berarti kebenaran itu tidak relatif. Dong nggak maksudnya? Kalau orang bilang kan kebenaran itu relatif, dia berani bilang gitu, berarti dia sedang mengungkapkan kebenaran yang mutlak. Berarti kebenaran itu sebenarnya tidak relatif. Itu kontradiksi, saudara. Dan Tuhan bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak relatif, saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Tuhan. Kebenaran yang mutlak. Hanya Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan, dan itu tidak relatif. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya kita itu nggak pernah mengenal bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Kita nggak pernah, kita mengikuti teori bahwa kebenaran itu relatif. Saudara, sekarang aja ya, kalau kita dapat banyak hoax gitu ya, apalagi dari Indonesia itu banyak banget hoax kan ya. Kalau kita dengar hoax aja kita bingung kan, ini ngomong ini ngomong itu, kita nggak ngerti yang mana sebenarnya yang benar. Sebenarnya kita dari hati kita sebagai manusia, kita itu punya sense, kita itu punya nature, kita itu akan mencari kebenaran. Dan ketika kita berani ngomong bahwa kebenaran itu relatif, sebenarnya itu akan menyusahkan kita sendiri. Kebenaran tidak relatif. Kebenaran itu hanya satu, yaitu di dalam Tuhan. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, seperti orang belajar kungfu tadi, saudara, tentu saudara orang belajar kungfu itu harus belajar di tempat yang benar dan dengan dilatih dengan serius. Kalau dari awal latihan kungfunya itu di tempat yang salah, maka saya yakin gerakan kungfunya itu nggak akan benar. Gerakan kungfunya itu nggak akan bagus. Mungkin bisa mukul orang, tapi sebenarnya itu bukan kungfu yang benar. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita menaruh kebenaran itu bukan kepada kebenaran yang sejati, yaitu Kristus, maka kita itu tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan memerintah, dan Tuhan berdaulat atas dunia ini. Kebenaran bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Kebenaran bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang berdosa. Saudara, tadi pagi saya mendengar podcast dari salah satu teman saya. Dia berkata demikian, bahwa dosa itu adalah wabah yang jauh lebih besar daripada wabah COVID. Ya enggak?
Kalau COVID, saudara, sekarang kita ini kebingungan sama COVID. Kita berusaha gimana caranya untuk menjaga kesehatan. Kita berusaha untuk, dokter-dokter berusaha untuk mencari vaksin dan sebagainya. Saudara, dosa itu lebih mematikan daripada COVID. Jauh lebih mematikan. Dan tidak ada obatnya, saudara. Obatnya itu cuma satu, yaitu di dalam Yesus. Yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Obatnya cuma satu, saudara. Saudara, kalau kita begitu berjuang untuk melawan COVID, seharusnya kita pun berjuang, lebih berjuang untuk melawan dosa. Karena kebenaran bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib itu sudah ada di dalam kita dan membuat kita merdeka dari dosa. Dan kemudian saudara, kebenaran apalagi? Kebenaran bahwa kasih Allah itu begitu besar buat kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kebenaran bahwa Yesus itu sudah bangkit melawan maut, sehingga demikian juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kebenaran bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan daging. Kebenaran di tengah keterbatasan kita, Tuhan membantu kita melakukan hal-hal yang secara akal itu tidak mungkin kita lakukan sekalipun. Saudara, kebenaran ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu siapa yang benar. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mati di atas kayu salib, Tuhan yang bangkit. Dan ketika kita berakar kepada kebenaran yang mutlak itu, kebenaran yang sesungguhnya itu, saudara, kita nggak akan terombang-ambing bagaimanapun kehidupan kita. Walaupun saudara saat ini kita sedang mungkin mengalami pergumulan, penderitaan yang begitu besar, tapi kita ada di dalam ketika kita terus ada di dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, dan kita mendapatkan kebenaran bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kita, Yesus yang akan menolong kita dari setiap penderitaan yang saat ini kita alami. Yesus akan terus bersama-sama dengan kita. Ketika kita menangis, ketika kita tersungkur pun, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan membantu kita menjalani semua itu. Itulah yang dikatakan kebenaran itu memerdekakan. Karena kita nggak berjalan sendiri. Karena kita berjalan dengan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, Paul David Tripp berkata demikian. Ketika kita punya masalah, kita sedang ada dalam pergumulan, ini perkataan dia. Don't run away from him, run to him. Jangan berlari jauh meninggalkan Tuhan, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Kebenaran Tuhan yang akan membebaskan kita dari banyaknya ajaran-ajaran yang mengaku benar. Kebenaran Tuhan yang akan membebaskan kita dari ikatan dosa. Dan hanya berakar di dalam kebenaran, kita baru bisa bebas, merdeka, menghasilkan kebenaran. Kalau kita nggak ada di dalam firman Tuhan, maka apa yang kita ucapkan itu mungkin kebanyakan juga bukan berasal dari firman Tuhan. Bukannya memberkati orang, malah menyakiti orang. Kalau kita nggak benar-benar serius hidup di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu juga akan menghasilkan kesuksesan. Seringkali kita berkata bahwa kebenaran dan kesuksesan itu berbanding terbalik. Enggak, saudara. Ketika kita benar-benar lurus di hadapan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang bisa memberikan kesuksesan bagi kita kapanpun Tuhan mau. Tapi kalau kita terus melenceng dari hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita nggak mau tinggal di dalam Tuhan, mungkin kelihatannya kita sukses, tapi sebenarnya kita nggak sukses. Karena kesuksesan itu cuman sebiji gitu loh. Kapan itu bisa hilang? Kapan saja. Kesuksesan yang sejati itu ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kebenaran itu yang membuat kita mengalami kesuksesan. Dan bukan cuma kesuksesan, tapi juga kebaikan, saudara. Kalau saudara masih ingat 2 minggu yang lalu kita bicara soal pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga ketika kita berakar di dalam kebenaran, barulah kita tahu kebenarannya yang baik itu seperti apa, dan barulah kita bisa melakukannya. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 16 itu berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan memerdekakan kita itu bukan supaya kita hidup seenaknya dan hidup sesuka hati kita. Bukan untuk menyombongkan diri, aku Kristen, aku sudah pasti mendapatkan keselamatanku. Kalau kamu gak Kristen, kamu gak bisa.
aku lebih hebat, aku hebat karena aku bisa mendapatkan keselamatan. Itu salah, saudara, itu jelas salah. Dan kemudian kita merasa bahwa aku sudah mendapatkan keselamatan, jadi aku bisa hidup seenaknya, toh aku akan mendapatkan keselamatan. Itu jelas salah. Itu perlu dipertanyakan keselamatannya, perlu dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh dalam murid Tuhan, apakah dia sungguh-sungguh ada di dalam firman Tuhan. Tuhan memerdekakan kita bukan supaya kita hidup seenaknya, tapi Tuhan memerdekakan kita supaya kita menjadi hambanya, melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara, mari kita gunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita itu dengan sebaik-baiknya. Menjadi duta Allah dimanapun kita berada. Benar-benar percaya dan taat sama firman Tuhan sampai akhir. Roh Kudus, saudara, yang kita belajar minggu lalu, Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Bukan akan, tapi sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Bukan hanya untuk berdoa, bukan hanya ketika kita saat teduh, tapi juga Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menyatakan firman Tuhan dimanapun kita berada, untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan, kalau kami mengaku bahwa kami adalah murid-murid Tuhan, seharusnya kami terus tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan, banyak godaan, banyak sekali Tuhan yang membuat kami itu gak bisa tinggal di dalam firman Tuhan. Banyak sekali opsi-opsi lain yang kelihatannya lebih mengenakkan Tuhan daripada kami melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar bahwa Tuhan sudah memberikan izin kepada kami. Tuhan sudah membuka jalan buat kami untuk datang kepada Tuhan, untuk tinggal dalam Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan jalan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami tidak menyia-nyiakan kematian Yesus di atas kayu salib dengan berbuat seenaknya. Biarlah ya Tuhan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini sungguh-sungguh kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami bisa menunjukkan kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami ini adalah murid-murid Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan bisa seperti para rasul yang di dalam up and down dalam hidupnya. Para rasul sampai akhir dia tetap menjadi hamba yang taat dan setia. Sampai akhir mereka tetap berjuang untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami yang lemah ini, kami tidak pernah sendirian. Buat Tuhan terus bersama dengan kami. Kami mohon ya Tuhan, hari ini kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, yang mungkin Tuhan kami ingin keluar. Kami merasa bahwa kami tidak sanggup lagi berjalan bersama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, mengambil kami, menggandeng tangan kami kembali untuk kembali masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, kembali berelasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh bisa merasakan Tuhan itu bersama dengan kami, sehingga Tuhan dalam masalah apapun yang kami hadapi, kami boleh merasakan kemerdekaan itu. Ketika kami di dalam penderitaan, kami tidak menderita berlarut-larut, kami tetap bisa bersuka cita karena Tuhan sudah membebaskan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Cynthia untuk pemberitaan firman yang sudah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Dan biarlah kita semua ingat untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dan untuk tetap berelasi dengan Tuhan, serta untuk tetap percaya dan berpegang pada sabdanya. Siapa yang berpegang?
menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengizinkan kami semua anak-anak-Mu untuk tinggal di dalam firman-Mu, yang juga setia, yang telah setia berelasi dengan kami meskipun kami tidak setia. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami hendak mengucap syukur dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami sebagai anak-anak-Mu berterima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Kami juga berterima kasih untuk iman setia kepadamu yang Engkau masih karuniakan pada kami. Sehingga dalam keadaan seperti ini, dalam situasi sampai saat ini, kami boleh tetap berpengharapan kepadamu, boleh tetap percaya kepadamu, boleh menaruh iman kami kepadamu, dan Engkau dengan tetap setia menjaga semua yang kami taruhkan, yang kami harapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk iman yang sedang Engkau pelihara dalam kehidupan kami. Kami berdoa selaku baik, kami berdoa selaku pelajar, selaku pekerja, selaku orang tua, selaku anak, selaku teman. Biarlah Engkau memberkati kami dalam peran dan fungsi kami di dalam kesemuanya itu. Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk menjalankan tugas dan panggilan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami. Kami hendak berdoa untuk gereja kami. Kami mendoakan untuk Evangelis Cynthia dan Pendeta David Jiu. Biarlah Engkau berkati mereka, keseharian mereka, aktivitas mereka. Biarlah Engkau tetap berbicara kepada mereka, dan biarlah mereka juga tetap berelasi dengan baik kepadamu dan menyampaikan apa kehendak-Mu kepada kami semua para jemaat-Mu di sini. Kau berkati mereka juga, Evangelis Cynthia dan Pendeta David, untuk tetap berfokus hanya kepadamu ketika mereka mengembalakan, ketika mereka berperan, ketika mereka menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai gembala di tempat ini. Saat ini kami juga berdoa teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, dan kami juga saat ini, dan karena kami tinggal di Hong Kong saat ini, kami juga mau berdoa untuk Hong Kong. Kami berdoa untuk Indonesia dan Hong Kong yang saat ini sedang susah mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah para pemerintahan berpikir keras dan memiliki solusi untuk mengatasi segalanya itu, Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk suku Rohingya di Bangladesh yang menurut data belum ada satupun umat Kristen di sana. Biarlah pemberitaan Injil yang sudah mencapai seluruh bumi ini, ujung-ujung bumi, boleh juga menyentuh mereka. Berkati untuk misionaris yang akan ke sana ataupun yang sudah di sana. Biarlah mereka boleh mengenal kabar baik yang sudah Engkau kemakan sejak lama. Akhirnya Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami semua berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, doksologi. Mari Bapak Ibu Saudara kita kami berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dengan benar-benar meyakini, dengan benar-benar hidup sebagai orang-orang merdeka. Bukan seperti orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi marilah kita sama-sama hidup sebagai hamba-hamba Allah karena kita sudah dimerdekakan olehnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpah bagi kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.